Salam saudara-saudaraku, kita akan membahas khotbah pada tanggal 31 Desember 2021 dalam kalender gereja disebut sebagai akhir tahun. Evangelium diambil daripada Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 14 dengan tema rancangan damai sejahtera. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari ke depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku akan kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa, dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara, dalam perikop ini dengan tema rancangan damai sejahtera. Perikop kita hari ini adalah surat Nabi Yeremia kepada umat Israel yang telah terbuang ke Babel pada zaman Raja Nebukadnezar. Surat itu dikirim melalui perantara Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkiah. Perlu diketahui bahwa proses pembuangan umat Israel ke Babel itu bukan dilakukan secara sekaligus, tetapi terjadi dalam beberapa gelombang, di mana gelombang pertama yang dibuang dan diangkut adalah para cendekiawan, lalu pegawai kerajaan. Gelombang kedua dibuang dan diangkut para raja dan pembesar kerajaan. Gelombang ketiga yang diangkut dan dibuang adalah para imam, nabi dan rohaniawan Israel, dan seterusnya. Perikop khotbah kita ini adalah pembuangan yang terjadi pada gelombang yang pertama. Surat ini dikirim berisi firman Allah yang membantu umat untuk mencari makna dan kehendak Allah melalui peristiwa yang pahit itu. Tuhan menasihati bangsa itu agar jangan memahami hukuman pembuangan itu secara skeptis atau secara apatis yang berujung kepada keputusasaan atau putus harapan. Tetapi hendaklah setiap umat Israel memahami penghukuman pembuangan itu sebagai proses pendisiplinan dari Allah atas kehidupan Israel yang tegar tengkuk. Di tengah-tengah situasi yang menyedihkan itu, umat Israel harus tetap optimis dan aktif dalam melakukan aktivitas untuk meneruskan hidupnya sekalipun di negara asing, dan mendoakan negeri asing itu. Sebab kesejahteraan negeri Babel itu adalah kesejahteraan umat Israel di situ, sebab mereka telah dibuang di situ. Apa yang bisa kita petik dari perikop ini? Yakni tetaplah lakukan kebaikan sekalipun engkau sedang terhukum oleh karena kesalahanmu, sebab ada waktunya Allah akan memulihkan kamu. Hal itu tampak dari perkataan Tuhan yang berbunyi, "After 70 years are completed at Babylon, I will visit you and perform my good word towards you and cause you return to this place." Dari perkataan Tuhan ini kita dapat mengerti ada waktunya anak itu harus digembleng melalui hukuman, ada waktunya anak itu dipulihkan dari hukuman. Dalam ayat ini Allah menetapkan masa penghukuman itu selama 70 years, 70 tahun. Setelah itu baru Allah akan memulihkan mereka. Tentu saja kita dapat simpulkan secara teologis, siapa yang patah semangat pada waktu penghukuman, maka ia tidak akan sampai pada pemulihan. Karena itu tetaplah optimis, tetaplah semangat saat engkau jatuh pada masa penghukuman, agar engkau sempat menikmati masa pemulihan yang datang dari Allah. Selain itu, melalui perkataan Tuhan ini, kita boleh memahami bahwa ketika Allah murka, sesungguhnya ia tidak kehilangan kasihnya kepada kita. Sebab Allah kita akan selalu menyeimbangkan antara suka dan duka. Karena itu dipastikan kepada kita, sesungguhnya tidak ada rancangan kecelakaan yang keluar dari Allah atas umatnya, melainkan rancangan yang keluar dari Allah, yang dari Allah adalah rancangan damai sejahtera yang penuh dengan masa depan dan harapan. Karena itulah Tuhan Allah berfirman, "For I know the thoughts that I think towards you, say the Lord, thoughts of peace and not of evil, to give you a future and hope." Tuhan berfirman, selama manusia dalam masa pendisiplinan, dalam murka Allah, selama itu Allah akan mengalingkan wajahnya dari doa dan seruan manusia. Tetapi setelah masa pendisiplinan itu
selesai, saat itulah Allah akan mendengarkan seruan dan doa manusia itu. Maka dari itu, kesabaran dan ketekunan adalah harga mati bagi kita, manusia yang sedang terhukum karena dosa dan pelanggaran kita, agar kita tetap kuat sampai berakhir masa hukuman itu. Jadi dapat kita mengerti, terkadang Allah tidak mendengarkan seruan doa kita bukan karena kita kurang rajin ke gereja, atau bukan karena kita kurang pandai berdoa, tetapi karena hidup kita belum disiplin, di mana kita belum jera berbuat dosa. Maka selama itu murka Allah akan terus mengancam hidup kita. Akan tetapi ketika manusia sudah jera berbuat dosa dan sudah menjijikkan perbuatan dosa, maka saat itulah masa penghukuman itu akan berhenti dan pemulihan akan terjadi dalam hidup kita. Doa dan seruan kita akan didengarkan Tuhan. Itulah mengapa Tuhan berfirman, "Then you will call you and me and go and pray to me, and I will listen to you, and you will seek me and find me when you search for me in all your heart." Jadi pastikan terlebih dahulu hidup kita telah jera berbuat dosa dan hidup kita telah menjijikkan dosa, maka doa dan seruan kita akan didengarkan oleh Tuhan. Selain itu ada beberapa janji Allah yang patut kita pegang kalau hidup kita sudah jera berbuat dosa dan sudah menjijikkan dosa. Yang pertama dikatakan, I will be found by you. Aku akan memberikan kamu, menemukan aku dan memulihkan kamu. Yang kedua, I will bring you back from your captivity. I will gather you from all the nation and from all the place where I have driven you. Aku akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa-bangsa, dari segala tempat kemana kamu aku cerai-beraikan. Yang ketiga, I will bring you to the place from which I cause you to be carried away captive. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat dari mana aku telah membuang kamu. Saudara-saudara, pada minggu akhir tahun ini kita telah melalui 1 tahun penuh, tahun 2021, dan sebentar lagi kita akan memasuki tahun baru, tahun 2022. Kita akan bertanya bagaimana nanti tahun 2022 ini. Dan perikop ini berkata, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera, rancangan masa depan, rancangan penuh harapan. Saudara-saudara, setiap tahun lama berganti dengan tahun baru, ada 2 rancangan yang terus berperang. Rancangan Allah dan rancangan setan. Saudara-saudara, rancangan siapa yang berkuasa dalam hidupmu itu ditentukan rancangan siapa yang kau imani, rancangan siapa yang kau percayai, dan rancangan siapa yang kau hidupi. Hari ini, jika di tahun 2021 ini engkau sudah melihat bagaimana jahatnya rancangan dunia ini, bagaimana mengerikannya rancangan dunia ini, dan engkau jera berbuat dosa dan menjijikkan dari dosa, dan engkau ingin kembali menghidupi rancangan Allah, maka bisa dipastikan jika kita menjalani tahun 2022 ini dengan rancangan Allah, maka tahun 2022 ini akan menjadi tahun damai sejahtera, tahun of future and hope, tahun masa depan dan harapan. Itu tergantung saudara. Apakah saudara mau di tahun baru ini, tahun 2022 ini, saudara menghidupi tahun 2022 ini dengan rancangan Allah, agar di tahun 2022 ini saudara menemukan damai sejahtera, saudara menemukan your future, dan saudara menemukan your hope, sehingga saudara akan berkata dengan iman dalam Yesus Kristus, the years, tahun 2022 adalah tahun damai sejahtera, tahun the future and hope, tahun harapan dan masa depan. Selamat menyambut tahun baru, dan selamat tahun baru bagi kita semua, 1 Januari tahun 2022. Tuhan Yesus memberkatimu di awal tahun ini, dan Tuhan Yesus menyertaimu sampai engkau mengakhiri tahun 2022 ini. Salam, Tuhan Yesus memberkati.